atau DAB RRI Suara Dangdut memainkan musik dangdut terbaik. Asik-asik. Aku tuh kalau nggak ada gimana apa asik-asiknya poho-aho kurang ini ya, kurang dangdut banget ya. Emang dangdut itu identik sama apa? Jargon-jargon yang apa ya, yang gampang diingat sama pendengar gitu ya. Iya, memang seperti, harus begitu. Harus begitu ya. Gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah. Sehat, baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sibuknya tetap sibuk nyanyi, ngamen kesana sini, keluar kota, kemana-mana gitu aja. Gitu. Tetap nyanyi, jadi ibu rumah tangga. Wah, ya. Udah jadi ibu rumah tangga? Sudah. Tapi nggak kayak ini ya, ibu rumah tangga ya. Kita seumuran loh ternyata. Ya, seumuran tapi ya ampun boros banget saya. Oke. Terus jadi ibu rumah tangga masih nyanyi di sana sini, di lingkupnya masih di Jawa Timur juga? Saya macam-macam sampai ke luar pulau juga. Oh, betul. Gitu luar ya? Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kalimantan, ya banyak banget sih. Banyak Jakarta ya? Iya. Wah, berarti banyak sawerannya. Alhamdulillah. Nah, ini kan berarti Mbak Anissa ini kan sampai sekarang tetap eksis. Walaupun sudah menikah ternyata tidak apa ya, membuat Mbak Anissa itu jadi wes berhenti nyanyi gitu, enggak ya, tapi masih tetap eksis sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan ngomongin soal Mbak Anissa Rahma ini ya, udah nyanyi tuh dari mungkin zaman dia kecil kali. Nah makanya itu kita tanya, Mbak Anissa ini nyanyi itu awal kali dulu itu bernyanyi itu sejak kecil kah? Apa langsung ujuk-ujuk procol sudah bisa nyanyi dangdut apa gimana coba? Enggak. Dulu waktu dulu kan hidup saya bisa dikatakan bukan orang yang kaya. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi ibu saya jualan. Jadi saya ikut ibu saya jualan itu sambil jualan nyanyi. Jadi selalu nyanyi, dengerin radio kayak gitu dulu. Awalnya dari situ, dari SD. Jadi SD, terus ya? Ibu saya mungkin bisa dikatakan yang penemu bakat itu adalah ibu saya. Jadi dari situ mulai ikut lomba-lomba. Dulu kan banyak sekali festival loh. Jadi benar. Dari SMP tuh sudah diikutkan ibu lomba. Jadi alhamdulillah semuanya juara berkat doa ibu juga. Jadi awal mulanya saya itu nyanyi juara umum, juara 1 se-Jawa Timur di TRS Surabaya. Awalnya memang dari situ, terus akhirnya ada satu hajatan di depan rumah. Ini sedikit cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa. Ada hajatan di tetangga. Jadi saya disuruh untuk nyumbang lah. Waktu itu masih kelas 3 SMP, saya ingat. Terus yang MC itu Mas Arifin Sera itu, yang Sera. Mungkin Mbak Ana tahu ya. Boleh diingat ya. Nanti kita ulik-ulik ya. Itu yang ngajak pertama kali nyanyi gitu loh. Jadi pertama kali dibayar adalah Rp50.000 waktu tahun 2000 kalau nggak salah, itu pertama kali dibayar. Jadi kalau orang Jawa bilangnya adalah getok tular ya. Dari situ tapi saya tetap ikut lomba festival PAMI, mau di JTV, terakhir lomba 2006 ikut KDI 3. Ikut KDI 3. Jadi dari situ juga akhirnya ikut orkes banyak sekali gitu loh Mbak. Jadi dari kontak dangdut TVRI dulu ada juga ya, banyak sekali kan dulu festival. Jadi perjalanan saya dari situ dulu. Baru di lirik orkes gitu. Sampai berjalan sampai dengan sekarang, alhamdulillah seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau ngomongin soal penyanyi dangdut sendiri itu kan bondo banget ya. Maksudnya dari pakaian. Harus dong. Lah, ikut lomba itu juga pasti juga bondo. Aku ngerasain sih ketika mau lomba gitu, anakku mau lomba, ikut lomba aja yang bingung ibunya. Iya, betul. Perbiayaan. Betul. Gimana supaya kelihatan performanya bagus. Nah, dulu itu kan masih butuh duit banget. Nah, gimana tuh ceritanya Mbak Anissa bisa tetap survive ikut lomba-lomba dengan pastinya butuh banyak biaya seperti itu. Yang ya itu tadi yang saya katakan adalah ibu saya itu orang yang nomor 1, penemu bakat. Beliau juga yang bikinin saya baju sampai sekarang. Yang bikin baju nyanyi saya yang kalau dilihat-lihat di YouTube adalah sebagian besar adalah ibu saya sendiri yang jahit sendiri ibu saya. Jadi dulu Iya beneran. Jadi
saya ibarat kata ya, kalau tanpa ibu saya mungkin saya hanyalah remah-remahan ya. Remahan Betul. Ibu saya mendampingi saya dari nyanyi, dari bikin baju, dari semuanya ibu saya yang mengarahkan. Jadi beliau ini jasanya luar biasa untuk saya. Jadi kemanapun saya nyanyi selalu dibarengin ibu saya, selalu didampingi, walaupun ke luar kota, luar pulau, mau kemana saja dengan ibu. Cuman kesini 3 tahun terakhir memang ibu di rumah karena dengan anak kan gitu. Jadi gantinya gitu. Jadi kita hanya partnernya cuman itu aja. Saya nggak bisa dengan banyak orang yang bagaimana, nggak bisa. Jadi saya orangnya fokus kayak gitu. Jadi ibu itu dari dulu mempersiapkan baju tuh bener-bener. Kalau dulu zaman lomba gitu ibu feelingnya sudah ini buat penyisihan, ini buat babak final ya. Kalau masuk final, tapi ibu saya punya keyakinan insya Allah pasti masuk final, dan itu keyakinan itu selalu dibawa ibu saya sampai sekarang ini gitu. Mbak. Luar biasa, bener banget. Jadi dibawa bajunya pun itu sudah disiapin sampai final. Sudah. Nah itu kan di luar, betul sekali, betul itu. Kalau mau minum boleh banget. Boleh. Silakan. Iya. Ya nih. Ini dari RRI. RRI ini kerja sama siapa ini ya? Kita cari tahu ya nanti ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu. Wah, itu luar biasa banget. Jadi kalau ibu udah nemenin nih, berarti ya bisa dibilang juga sambil menghindari hal-hal yang negatif yang muncul di masyarakat. Jadi Mbak Anissa tuh juga terjaga gitu. Betul. Ada laki-laki yang mau main-main colek-colek. Dipikirnya kita kalau nyanyi dangdut terus seksi gitu, terus berani jawil-jawil gitu kan. Betul. Tidak gitu ya. Ini ya berarti Kak Ibu ini guidance ya, sebagai pagar saya juga. Perisai-perisainya. Betul. Ya kan? Jadi ketika nyanyi kan pasti moodnya tuh agak naik turun, apalagi usia masih dulu juga. Kita kan kalau capek atau ibu itu selalu yang bikin yang kayak support kayak gitu kan. Terus jadi guru spiritual juga ibaratnya kan gitu kan. Jadi ya begitu sudahlah, sabar. Udah sabar juga. Sabar udah diterima gitu aja gitu. Gitu sih. Iya, pasti kurang lebih punya pengalaman seperti itu juga ya Mbak Anissa. Maksudnya ada cowok-cowok yang kurang ajar kayak gitu-gitu. Banyak sih. Kalau aku sudah langsung langsung teriak kamu pasti udah. Oke. Nah, berarti Mbak Anissa ini udah mulai karirnya dari kecil banget nih ya. Jadi dari kelas 6 maksud aku dari SD dia udah ditemukan bakatnya oleh ibunya dalam dunia menyanyi. Tapi dulu nyanyinya tuh pertama kali itu juga sudah langsung dangdut. Memang suka. Ibu saya kebetulan maniak dangdut ya. Jadi makanya radio yang diputar itu lagunya betul sekali gitu. Waktu itu suka dengerin penyanyi siapa? Kalau saya dari SMP itu adalah paling saya suka Yunita Ababil, Bunda Yunita Ababil. Saya dulu kelas 3 SMP, saya ingat saya sampai kirim surat ke beliau bahwa saya ngefan apa segala macam. Saya tahu dulu kan masih ada TV kalau nggak salah album minggu atau apa gitu Mbak, acara apa di TV saya catat. Saya kirimkan surat itu ke beliau. Waktu itu ya kuasanya Allah, setelah 15 tahun kemudian Allah izinkan saya untuk berduet dengan beliau. Jadi itu luar biasa buat saya. Jadi idola saya dari kecil. Saya banyak terinfluence ya dari Bunda Yunita, cara menyanyinya. Menurut saya tuh lagu-lagunya juga keren waktu zaman dulu. Ada perasaan wanita, ada pertengkaran, banyak banget lagunya tuh, dan menurut saya tuh langsung klik gitu loh. Jadi saya kalau ada lagu beliau yang diputar saya seneng banget gitu Mbak. Jadi alhamdulillah juga beberapa tahun kemudian saya dipertemukan dengan beliau dan bisa duet bareng satu ini dulu kan VCD ya sebelum ada COVID. Kan masih barusan aja bareng, boleh saya sebutkan bareng CHGB Record gitu. Jadi diberikan kesempatan, alhamdulillah. Itu menurut saya adalah mimpi yang terwujud banget. Yang tidak saya sangka. Nyanyi sama banget idola. Udah nggak usah ditanya nervousnya gimana. Jadi kayak nyanyi di depan juri gitu ya. Mending nyanyi di depan penonton yang banyak daripada nyanyi bersama beliau ya. Jadi tapi itu adalah menurut saya ini ya sesuatu hal yang patut saya syukuri, dan ini adalah kesempatan saya juga bisa ini ya perform dan
saya nikmati intinya, walaupun agak nervous gimana, tetap saya nikmati. Alhamdulillah ini saya kayak kejatuhan durian runtuh ya. Iya benar-benar sakit loh kejatuhan durian runtuh. Kalau buahnya doang nggak apa-apa, enak buahnya. Isinya aja. Ya kurang lebih seperti itu. Di luar dugaan ya. Saya kira seorang Anissa Rahma itu justru ngefansnya role modelnya itu adalah Ida Laila. Soalnya kan sering nge-cover lagunya Ida Laila. Tapi muncul nama adalah Bunda Yunita Ababil. Nah, kalau Ida Laila sendiri gimana di mata seorang Anissa Rahma? Kenapa kok sering cover lagunya beliau? Kalau mungkin banyak orang juga ini ya vokal saya juga masih sangat cocoknya lagu-lagu Ida Laila gitu. Menurut saya Ida Laila itu adalah sosok yang legend. Lagunya terlihat mudah, tapi ketika dinyanyikan tuh susah loh. Susah. Dia tekniknya kayak apa ya? Kayak simple gitu ya cengkoknya, tapi ternyata kalau kita nggak bisa nyepilin itu luar biasanya itu. Jadi kalau orang melihat saya bisa melekat dengan lagu-lagunya Ida Laila juga alhamdulillah. Cuman saya seneng banget kalau nyanyi arah kiblatnya tuh ke Bunda Yunita Ababil. Cuman memang kalau Ida Laila, Elvi Sukaesih, lagunya Rita masih dangdut-dangdut klasik, masih ibaratnya masih nyambung lah Kak gitu dengan passion saya, dengan apa ya, genre ya, dengan jalur gitu aja sih. Jadi kurang lebih bisa dikatakan nyaman dengan menyanyikan. Iya. Banget, masih nyaman. Ya? Iya. Nah, terus setelah ikut lomba, terus akhirnya terjun berkecimpung di dunia dangdut, ini sudah menghasilkan karya apa aja nih? Menghasilkan karya ya. Mungkin ada sih saya album, single saya sendiri ada. Judulnya Di Atas Bara. Di Atas Bara. Ada. Terus saya tadi barusan lihat video klipnya. Oh ya dulu ya. Pakai baju merah kalau nggak salah. Ya. Itu satu. Itu juga itu diciptain Ayah Alik Ababil. Suaminya dari ciptaannya Johan Vero. Cuman aransemen musiknya dari Alik Ababil, suami dari Bunda Yunita Ababil gitu. Terus ada lagi single saya judulnya Teratai Biru, ciptaan dari Mas Adibal. Itu kalau single-single. Cuman sebagian besar sih saya menyanyikan lagu orang ya Kak, recycle, maksudnya kalau di orkes yang dilihat orang ya, maksudnya ya banyak. Cuman kembali lagi bukan lagu saya sendiri, tapi orang-orang kalau seneng diapresiasi, alhamdulillah gitu sih. Sejauh ini sih itu aja sih Kak. Seumpama kalau di orkes, memang kalau orkes besar ya, terus kita menyanyikan satu lagu dan itu nempel ke kita, itu juga bisa salah satu rezeki ya. Orang kayak gini, seumpama Kak Ana ini yang nyanyi lagu apa, seumpama Terhanyut Dalam Kemesraan, seumpama Kak Ana yang bikin lagu itu semakin itu akan melekat ke Kak Ana. Satu contoh seperti itu. Itu aja perjalanan saya seperti itu. Allah masih izinkan ada satu lagu yang melekat di saya, ada satu lagu yang melekat lagi, walaupun itu bukan lagu saya sendiri kayak gitu Kak. Oke. Jadi itu, tapi alhamdulillah itu sebagai jalan Allah untuk masih memperpanjang karir saya sih, pasrah aja, berjalan aja. Masih nyanyi dangdut sampai sekarang, itu keren banget loh. Iya. Aku udah encok. Masih kuat di atas panggung nyanyi berapa lagu itu udah keren banget udah. Nah, tapi gimana dong kalau misalnya pernah dengar nggak ada tudingan rumor bahwasanya Mbak Anissa Rahma itu kok mainnya kelasnya di lokalan aja sih, kok kelasnya Jawa Timuran aja sih, misalnya nggak mau ke Go Jakarta gitu, Go nasional seperti itu. Gimana kalau dengar tanggapan seperti itu Mbak? Banyak sekali sih juga Mbak Anissa sebenarnya udah pantas nih Mbak di Jakarta tapi itu kan menurut mereka kalau saya sih gini Mbak, prinsipnya mengalir aja. Kalau saya terserah. Kalau sekarang ya, zaman yang sekarang kan yang dilihat TV, maaf nih ya, yang bikin heboh, yang bagaimana, yang gitulah ya. Tapi mungkin saya kurang mungkin ya, maksudnya untuk kebutuhan televisi mungkin kurang gimana, saya juga kurang paham. Yang jelas prinsip saya harus tetap berkarya, saya harus tetap menunjukkan apa yang ada pada diri saya gitu aja. Nanti kalau memang mereka yang di Jakarta naksir atau gimana, biar mereka sendiri gitu loh Kak. Jadi tugas saya hanya ini,
menurut Allah gimana lah gitu loh. Jadi belum tentu kan menurut mereka baik. Kalau di sana saya malah kurang baik gimana gitu loh. Jadi intinya saya pasrah aja. Kalau memang di sana ada kebaikan, jadi mudah aja lah itu nanti yang datang ke saya. Tapi walaupun tidak ke Jakarta, mungkin kan masih bisa nyanyi kemana-mana, nggak hanya di Jawa Timur kan, di Kalimantan, di Jakarta, bahkan di Papua, di Jawa Tengah, Pekalongan, Tegal dan lain sebagainya. Jadi jauh pernah kemana? Ke Papua Kak. Ke Papua ya, nyanyi di sana tahun baru. Ini kayaknya teman-teman yang di luar negeri juga harus deh ngundang Mbak Anissa Rahma ya. Alhamdulillah sebenarnya pernah ya? Pernah mau ke Korea Selatan. Wah. Ya betul. Annyeonghaseyo. Betul, itu bener banget. Jonen Anissa Rahma gitu langsung. Tapi ya memang kembali lagi takdirnya Allah Kak Ana. Jadi saya tuh prinsip saya hanya mengalir aja apa yang jadi ke Korea Selatan sudah semuanya sudah dipersiapkan, sudah semua dari apa berapa bagaimananya sudah, terus ya kan, ini betul visanya sudah dipersiapkan, sudah jadi semuanya, tapi ternyata COVID, gitu, COVID. Jadi mau gimana? Bisa apa kita lah itu ya. Kak gitu Kak. Yang kemarin memanggil Mbak Anissa ke Korea Selatan dipanggil lagi deh, ayo cus ya kan, mumpung jadwalnya kosong sampai kapan ya? Ya kan? Ini kosong ya. Ini harus tanya sama manajernya ini. Jadi ke Korsel pernah, tapi ya kembali lagi tuh lagi ke Qatar juga ada apa? Karena yang diminta 3 orang, tapi yang 2 ini nggak bisa gitu loh Kak. Saya pun juga harus sedikit memaksakan diri untuk cancel beberapa job kayak gitu. Tapi ibaratnya bisa saya kondisikan. Tapi yang 2 ini nggak bisa dan mereka mintanya 3 ini. Jadi kalau 2 ini nggak bisa ya automatically semuanya nggak jadi. Nah itu aja. Jadi tawaran-tawaran tuh sudah ada Kak gitu. Jadi pasti akan ada lah suatu saat hari-harinya itu pasti ada. Amin ya kan? Amin. Wah, gitu aja apa Kak. nanti langsung jadi supporter. Berangkat Mbak Anissa, berangkat. Amin. Doain ya Kak. Iya, oke. Terus apa namanya? Ini aku pernah dapat bocoran nih, kayaknya pernah collab sama Geng Kumpo, betul ya? Gimana itu prosesnya? Geng Kumpo itu sebenarnya tercipta dari produk COVID itu ya kayaknya. Produk COVID itu banyak ya Mak. Banyak orang yang jadi makin kreatif. Betul banget ya, ketika di rumah. Jadi tuh produknya suami saya gitu ya. Kita sempat debat tuh panjang banget karena ya gimana ya kayak kita jujur aja ya. Waktu COVID itu kan untuk para pekerja seni seperti saya ini memang sangat terdampak kan Kak. Jadi kita kan mantap ya, makan tabungan alias mantap alias makan bagus alias makan tabungan kan gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah diberikan Allah kelancaran. Iya suami saya punya ide itu ya yang secara kan nggak mungkin dengan biaya yang kecil Kak. Kita juga harus izin lagu itu, beli per lagu berapa segala macam, debat lah di situ pokoknya. Tapi saya belum berhijab ya waktu itu yang pertama sama Geng Kumpo. Jadi suami saya udahlah pokoknya nurut saya aja. Suami saya terus bismillah biarkan ini saya berjalan, kita lihat hasilnya. Ternyata di luar ekspektasi Kak gitu loh. Jadi yang nonton alhamdulillah gitu loh. Ada yang tembus 4 juta gitu kan, di luar pikiran saya dan dapatnya juga lebih dari yang kita keluarkan. Itu kan juga mantapnya balik modal nih. Betul. Alhamdulillah itu mantapnya itu. Jadi kita COVID biar tetap terus ada eksistensi gitu loh. Maksud suami saya kayak gitu, biar orang tidak lupa bahwa masih ada Anissa Rahma gitu loh. Itu salah satu dari suami saya. Nah, terus menunjuknya ke Geng Kumpo, kita kerja sama bareng kayak gitu. Dan mereka teman-teman orang-orang kreatif juga ya kelihatannya. Iya, betul Kak. Jadi Geng Kumpo itu juga salah satu timnya juga enak banget diajak kerja sama gitu loh. Jadi satu visi misi. Jadi wes kita gini segini. Ya wes oke, berangkat. Ternyata ya semuanya kalau ikhlas lillahi ta'ala wes bismillah jalannya. Ternyata ya begitu. Alhamdulillah bisa diterima. Konsep suami saya itu kan sama band, terus di kafe kan waktu itu kan. Dia selalu punya ide yang ini ya,
yang biar nggak sama dengan yang lainnya atau ya coba lah, ternyata ya alhamdulillah ya banyak yang sedikit ada yang terinspirasi dengan apa ya, dengan ini loh Kak, maksudnya apa yang kita suguhkan gitu loh, dengan penyanyi, dengan band, tapi di dalam kafe yang santai, yang apa itu kan juga jadi ini ya, kayak ide gitu ya. Ada yang mengakui gitu, pertama kali loh Mbak Anissa ini yang di channelnya ini bikin satu penyanyi kayak santai dan di kafe tapi dangdut gitu kan gitu. Seperti itulah kurang lebih Kak. Terus ngomong-ngomong itu YouTube-nya YouTube pribadi ya, channel YouTube-nya pribadi. Apa itu YouTube-nya namanya? Anissa Rahma Official. Anissa Rahma Official. Nggak tertarik bikin kayak kan kalau Denny Caknan itu ada DC Production gitu kan. Nggak bikin PH sendiri gitu? Enggak Kak. Kayaknya enggak, dulu itu agak kejauhan. Ya kan siapa tahu kan ya kan. Jadi enggak. Ini aja Anissa Rahma Official tuh ibaratnya rumah saya gitu Kak. Rumah untuk berkreasi. Betul. Rumah kecil saya untuk toko saya lah ya. Saya mau bikin ini nih di etalase nih ada saya nyanyi lagu ini. Hanya untuk itu aja Kak. Hanya untuk eksistensi. Kalau untuk masih nyanyi itu kan juga kita butuh eksistensi lah. Itu salah satu caranya kayak gitu. Itu kalau menurut saya dan suami saya ya Kak. Jadi orang tuh biar nggak lupa gitu loh bahwa oh ada ya, masih ada ya kayak gitu kan. Jadi tapi ini agak mandek nih. agak sedikit mandek. Udah karena vakum berapa lama? Berapa bulan ya Kak ya, karena ya masih repot nyanyi, jadi masih repot job-job, jadi kayaknya butuh ini tim untuk mengelola itu loh. Soalnya aku ngeliat konten-konten kreator atau apapun itu kalau bermain media sosial utamanya YouTube itu pasti butuh teman-teman tim kerja, kerabat kerja lah kayak betul. Supaya dijadwal. Oke, jadwalnya nah itu dia, kan, itu dia. Kemana hari apa ini syuting harus ini gitu. Harus tayang jam segini gitu. Nah, itu kan kelemahan saya Kak. Jadi itu kan terserah saya dan suami. Kalau saya waktunya syuting terus karena bosnya suaminya sendiri, jadi ibaratnya saya bisa nego-nego. Masih males, masih capek, masih gini. Nah, itu akhirnya yang bikin dongkol. Tapi nanti kalau saya sudah yes oke, langsung kita garap berapa lagu kayak gitu. Tapi kelemahannya sih itu Kak. Mbak harus diaktifin YouTube-nya. Apalagi sekarang kalau dilihat-lihat itu hampir semua penyanyi dangdut, penyanyi apapun lah, nggak harus penyanyi dangdut itu semuanya dikit-dikit YouTube. Gimana kalau Mbak Anissa sendiri, apakah Mbak Anissa itu juga akan mengandalkan YouTube nih untuk sebagai ajang promonya seorang Anissa Rahma? Itu mungkin jadi salah satu deh Kak, salah satu untuk ajang promo juga, tapi bukan satu-satunya kalau menurut saya. Tetap job-job yang di luar ini kan yang fokus utamanya juga. Ya masih ya alhamdulillah setiap kali perform juga diupload orang-orang di YouTube, itu kan juga jadi salah satu ajang promo untuk diri saya, masih ada terus kayak gitu loh Kak. Jadi bukan hanya di YouTube aja sih kalau menurut saya. Eksistensi itu hanya kita punya rumah sendiri, yang saya katakan tadi, punya rumah sendiri untuk karya idealis ya, untuk terserah saya mau nyanyi apa di sini gitu, tempatnya di sini, saya pengen nyanyi ini ya di sini tempatnya, di rumah saya sendiri. Ibaratnya hanya itu, cuman eksistensi ya tetap harus job-job di luar sana itu juga berpengaruh sih menurut saya gitu Kak. Iya oke. Iya sih, berarti YouTube pasti akan jalan bentar lagi ya kan. Terus media sosial lainnya yang lagi Mbak Anissa aktif di media sosial apa aja nih? Saya hanya punya Instagram sama TikTok. Apa itu? Anissa Rahma Rahma ARR, pokoknya ada Anissa Rahma ARR 988 atau apa, saya kok lupa ya Kak. Saya sendiri lupa loh. Kalau TikToknya Anissa Rahma deh Kak. Ada suaranya sebentar. Oke. Anissa, coba aku cari ya. Coba aku cari dulu. Kalau TikToknya ini baru Kak. Oh, TikToknya baru. Ini aja atas desakan suami ya. Kembali lagi ya. Ini S-nya double S atau enggak apa? Coba. Agak lupa dia.
Deng deng. Iya loh, masa media sosialnya sendiri lupa loh. Ini baru soalnya Kak. Oh oke. Tapi namanya sama Instagramnya? Oh nggak sama. Nggak sama. Oh beda. Oh main TikTok nih. Aku saranin main TikTok. Bikin konyol-konyolan lucu-lucuan. Belum kayaknya Kak. Belum itu ya. Iya. Saya akan ini ya. Mengumpulkan tenaga untuk sedikit nih ya narsis ya. Kayaknya ya dengan pengalaman manggung puluhan tahun tidak menjadikan orang itu jadi malah malah narsis juga gitu loh. Maksudnya di media sosial belum tentu narsis gitu ya. Kayaknya gitu deh Mbak Anissa ya. Ya itu sih tergantung masing-masing ya Kak ya. Kalau saya sih belum. Apa basicnya aslinya introvert? Enggak sih, kalau introvert sih enggak sih. Ya? Enggak. Cuman agak gimana ya Kak. Untuk sekarang ini masih kalau yang ya oke lah kalau masih TikTok yang lucu-lucu oke. Cuman yang sampai yang joget-joget kayak gitu kayaknya saya belum deh Kak. Kayaknya enggak deh. Gitu aja sih. Terserah sih masing-masing ya. Gitu sih. Cita-cita nih untuk manggung yang belum kesampaian, pengen manggung di mana, di depannya siapa gitu. Hayalan ya, mudah-mudahan jadi terwujud. Pengen banget nyanyi di Brunei Darussalam. Oh, di depannya ini Prince Sultan Hasan Bolkiah ya itulah pokoknya itu adalah salah satu mimpi. Tapi yang nggak tahu itu kan hayalan aja Kak. Ya Allah alam siapa tahu dijabah ya kan. Amin, itu aja sih. Pengennya gitu bisa nyanyi di Brunei Darussalam dan bawa lagu-lagu yang gimana gitu loh Kak. Jadi impian saya tuh kayak gitu kurang lebih. Baju yang gimana gitu ya. Udah kebayang. Semuanya dari mimpi. Terakhir harapan untuk musik dangdut Indonesia dan ditutup sama satu lagu dong Mbak Anissa, nyanyi dong. Ya berapa bait ya? Satu lagu apa? Gimana produser? Satu lagu ya? Oh 2 bait. Lagu apa ya? Lagunya Mbak Anissa boleh di atas bara juga boleh. Oh gitu ya. Oke. Harapan saya sih mudah-mudahan ada generasi kalau sekarang kan lagu-lagunya yang maaf ya Kak yang ambiar-ambiar yang saya pengen banget mudah-mudahan tetap ada penerus dari dangdut-dangdut yang klasik kayak gitu ya. Maksudnya dangdut tuh biar pikiran orang tuh dangdut tuh bukan hanya itu, banyak loh sebenarnya dangdut itu yang dangdut melo dan yang mengedepankan apa ya Kak, intinya kekhasan dangdut sendiri betul, dari Indonesia utamanya gitu ya. Bukannya yang lain tuh bagaimana bukan, tapi paling tidak dangdut yang ori, dangdut yang klasik, yang gimana ya, yang bukan hanya sekedar untuk buat gitu-gitu. Saya pengen banget itu bisa tetap inilah ada penerusnya. Kan saya juga betul. Saya kan juga tidak muda terus Kakak gitu. Regenerasi ya. Betul. Ya memang sekarang lagu-lagu dangdut yang sekarang itu sudah banyak yang modelnya mix gitu ya. Jadi ada yang pop dangdut, ada yang iya sih memang harus mengikuti gitu ya kayak memang sekarang yang digandrungi itu gitu loh. Tapi mudah-mudahan ada penerus yang lagu-lagu yang genre kayak saya yang tetap konsisten dengan lagu-lagu melankolis, lagu-lagu klasik dangdut kayak gitu sih. Oke, sip. Oke, Mbak Anissa, terima kasih udah hadir di Suara Dangdut. Sehat selalu. Amin ya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Yang kemarin mau ngundang Mbak Anissa di Korea Selatan, ayo segera ya, telepon lagi ya. Oke, ya udah kita tutup Suara Dangdut hari ini dengan penampilan Mbak Anissa. Yeay, silakan di atas bara. Benar ya, ingat-ingat sedikit ya. Ku korbankan perasaan hatimu, walaupun meratap dan menangis pilu. Ku coba untuk tetap bertahan, karena ku masih sayang padamu. Itu aja sedikit. Dan lagu yang sekarang boleh? Lagu yang sekarang boleh sekarang. Yuk. Sekarang apa nih yang di TikTok tuh yang FYP? Camelia berarti Camelia. Boleh? Boleh. Sip. Yuk. Okay.
Sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Itu. Terima kasih banyak Kak Ana. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.